Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salve, salam sehat, salam Pancasila. Baik, selamat pagi pemirsa. Hari ini saya sudah berada di kantor desa Prepakul, Kecamatan Mamukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Bertus. Saya selaku pendamping kepala desa di desa Prepakul. Baik, di hadapan kita sudah ada Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa Prepakul. Mungkin Bapak Desa bisa mengenalkan diri kita. Tugas atas waktu dan kesempatan pada ini yang luar biasa untuk menyampaikan beberapa hal kepentingan desa dan yang kita sampaikan memang tim dan masyarakat. Jadi perkenalkan saya Kepala Desa Prepakul, Kecamatan Mamukaka, Kabupaten Sumba Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin hal-hal itu yang saya sampaikan, perkenalkan diri, dan beberapa hal nanti saya bisa sampaikan lagi. Baik, Bapak Desa, mungkin saya minta sedikit waktunya Bapak Desa. Kita akan bertanya-tanya tentang program yang sudah dijalankan di desa terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim di desa. Apa-apa saja yang sudah dilakukan? Kira-kira menurut Bapak Desa, strategi yang sudah dilakukan untuk terkait penanganan kemiskinan ekstrim, mungkin ada beberapa kegiatan ya, seperti BLT. Mungkin di sini Bapak Desa bisa jelaskan terkait BLT, bantuan langsung tunai ini. Ada berapa kakak yang penerima dan siapa-siapa saja? Oke, penanganan kemiskinan ekstrim kita di Prepakul 41,28%, jadi 140 kakak yang belum tersentuh dengan bantuan apapun. Selama saya jabat menjadi kepala desa, 140 kakak ini yang belum tersentuh sama sekali yang namanya kemiskinan ekstrim. Dan walaupun ada beberapa kakak yang sisa adalah yang sudah mampu dan tetapi dalam penanganan kemiskinan ekstrim, jadi 140 kakak miskin itu memang bertujuan sekali, karena dalam dampak COVID-19 dari tahun 2020 kemarin kita memang melihat beberapa kemiskinan yang memang ekstrim sama sekali, dan beberapa juga masuk dalam 2021 dan 2022 dalam kategori itu ya 140 kakak yang memang ekstrim tidak pernah tersentuh, dan itu pun bisa membantu dalam tahun 2020 sampai 2022 ini. Wah, ini sudah luar biasa untuk membantu masyarakat ya dalam dampak COVID. Jadi ya perimbangan, jadi tidak terlalu ini, tetapi sudah ada perimbangan lah. Jadi untuk desa Prepakul sendiri yang sudah menerima dari itu ada 140 kakak ya, 140. Yang mana mereka itu sudah sesuai kriteria semua ya Pak, warga miskin di desa, lansia, terus kerja. Itu beberapa ini karena hasil musyawarah dari berbagai macam dari aparat desa, BPD, LPM, ada tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh adat, pemuda. Kita terlibat untuk menetapkan itu karena kebutuhan. Jadi kita sama-sama dalam musyawarah dan beberapa kategori. Ada yang janda, ada yang duda, ada yang memangnya sudah tidak bekerja lagi. Berbagai macam kategori yang kita pertimbangkan dan kita nilai yang memang betul-betul yang seharusnya kita bantu.
Oke, itu Bapak mungkin salah satu programnya kemarin dengan ekstrim itu BIT. Terus bagaimana dengan ketahanan pangan teman-teman lainnya untuk bahkan gitu ya yang ada di Boston? Kira seperti apa? Ketahanan pangan kita di Prebakul ini memang benar-benar kita genjot, dan beberapa program yang kita jalankan sesuai anggaran dana desa kita terfokusnya ada di sana, sehingga penanganan ekonomi ini bisa setara dengan kehidupan yang lain. Karena memang kita lihat ini walaupun kita membantu BLT dan beberapa bantuan lainnya kita akan memberikan, dan kita apalagi pertanian, mayoritasnya kita di Prebakul itu adalah pertanian dan beberapa alat kebutuhan, contohnya pupuk. Ya, kita penganggarannya pupuk cair paling besar karena memang di Sumba Barat ini atau pupuk cair. Pupuk cair kita di Kecamatan Wanokraka itu minim. Kalau bilangnya pupuk NPK, urea, kalau di dinas yang terkait atau yang bisa pengadaan, karena kita tidak dapat, maka masyarakat itu selalu menyampaikan ke BPD, ke kami juga, mau tidak mau ya kita lihat itu kebutuhan-kebutuhan yang memang itu. Apalagi sekarang membuat kebun untuk membantu beberapa kakak itu yang tidak bisa herbisida, ada beberapa liter dan kita pengadaan, jadi kita membantu, tetapi masih ada kekurangan karena pembibitan. Dalam hal ini juga kita tahu ini yang belum, itu yang menjadi PR bagi kami. Memang sekarang masyarakatnya membeli, ada bibit jagung. Bibit jagung sekarang 1 kilo sudah 85.000, sudah 100.000 kalau kita cari di toko. Tetapi dalam hal ini kekurangan ini itu yang menjadi refleksi bagi masing-masing yang memang dari toko-toko atau dari produsen, BPD dan pemerintah yang bisa pikirkan ke depan. Baik, berarti secara kesimpulannya terkait ketahanan pangan dan bantuan ekonomi, ada bantuan pengadaan seperti alat-alat pertanian yang bagus sekali itu ya, pupuk cair dan obat-obat herbisida. Dan bahkan juga ada alat terpal ya. Karena masyarakat kita lihat curah hujannya yang tidak ada batas, tidak ada waktunya, tidak menentu. Jadi kalau anggota kelompok atau kelompok tani di Prebakul kita memberikan terpal dan pacul ada. Terus ini terkait mungkin sedikit yang saya ingin bertanya lagi sama Bapak Desa, bagaimana keterlibatan warga terkait warga miskin khususnya terkait padat karya tunai desa. Kira-kira keterlibatannya seperti apa? Kalau keterlibatan padat karya tunai itu berjalannya tahun 2018 dengan 2019 itu luar biasa. Karena dilibatkan masyarakat, karena masing-masing wilayah pekerjaan itu diambil oleh masyarakat desa Prebakul. Jadi benar-benar merasakan oleh masyarakat ketika ada pekerjaan di desa Prebakul ini. Jangankan dana desa, jadi ada APBD, APBN saja yang masuk di Prebakul kita mengarahkan untuk masyarakat saya bekerja. Apalagi kalau dana desa ini sangat-sangat membantu dari masyarakat, apalagi yang sudah tidak mampu sekali, yang tidak berani atau yang tidak masih rasa. Tetapi dengan adanya program desa itu luar biasa. Tetapi masuk dalam tahun 2020 sampai sekarang memang karena kondisi dan situasi bencana yang dahsyat kita, jadi karena COVID akhirnya dalam hal ini yang tidak berjalan. Tidak berjalan. Padat karya tunai ini efektif atau aktif dilakukan di desa Prebakul semenjak dari 2018 sampai jabatannya Bapak sampai 2019 ya Pak? 2019 2 tahun itu berjalan aktif ya. Terlibat semua. Terlibat. Berarti semenjak adanya COVID di awal 2020 sampai yang sekarang kita padat karya tunai desa memang dibatasi kegiatannya. Baik, itu sedikit penjelasan dari Kepala Desa Prebakul terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim di desa.
khususnya di desa Prepakul. Jadi secara kesimpulan bahwa dana desa ini betul-betul tersalurkan dan benar-benar dirasakan oleh warga desa Prepakul, warga masyarakat desa Prepakul, khususnya kepada warga yang warga miskin yang ada di desa. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sama-sama diskusikan bersama desa. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi dengan video berikutnya. Kita akan mewawancarai tokoh masyarakat dan beberapa warga miskin. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi.